Halo hola pemirsa semua, gimana kabar kalian? Dan kembali lagi di channel ini. Channel yang akan selalu menemani keseharian Anda semua. So jangan lupa buat kalian subscribe channel ini. Di suatu negara memiliki pemimpin itu harus. Akan tetapi kita sebagai rakyat juga harus jeli dan cerdas dalam memilih pemimpin. Selain untuk kemajuan negara dan juga menjadi negara makmur, dan juga mengantisipasi agar tidak sampai kayak negara-negara satu ini. Yang kita jadikan contoh yakni Sri Lanka. Sri Lanka sekarang sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, tidak hanya krisis ekonomi tetapi juga krisis kemanusiaan. Akibat kejadian ini kini sekolah-sekolah ditutup karena negara di sana kekurangan bahan bakar transport yang dipergunakan untuk mengangkut para siswa dan guru ke sekolah. Sri Lanka berupaya untuk mengatur dana talangan dari Dana Moneter Internasional, IMF, itu pun terhambat karena parahnya krisis keuangan di negara sana. Akan tetapi Sri Lanka bukan satu-satunya negara yang berada dalam masalah serius ini. Tapi negara-negara yang akan kita bahas ini juga detik-detik bernasib sama kayak Sri Lanka. Jika pemimpinnya tidak segera melakukan tindakan. Inilah deretan negara-negara yang sudah di ujung tanduk seperti Sri Lanka. Yang pertama yakni Afghanistan. Afghanistan adalah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Pakistan di timur dan di selat Iran di barat. Turkmenistan dan Uzbekistan di utara. Tajikistan dan Tiongkok di timur laut. Dengan luas wilayah 652,860 km. Dan memiliki populasi sekitar 39,84 juta jiwa. Yang dimana Afghanistan sendiri telah terpelosok ke dalam krisis ekonomi yang mengerikan sejak Taliban mengambil kendali ketika AS dan sekutu NATO menarik pasukan mereka tahun lalu. Yang dimana bantuan asing yang negara ini andalkan tiba berhenti. Pemerintahan Biden membekukan 7 miliar dolar cadangan mata uang asing Afghanistan yang disimpan di Amerika Serikat. Sekitar setengah dari 39 juta penduduk negara itu menghadapi tingkat kerawanan pangan yang mengancam jiwa dan sebagian besar pegawai negeri, termasuk dokter, perawat, dan guru, tidak dibayar selama berbulan-bulan. Derita Afghanistan tak berhenti sampai di situ, sebuah gempa bumi baru-baru ini menewaskan lebih dari 1.000 orang. Dan yang kedua, juga datang dari negara Argentina. Argentina sendiri adalah sebuah wilayah di paruh selatan dan tenggara anak benua Amerika Selatan dan merupakan negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Nama resminya untuk kepentingan legislatif ialah, Negara Argentina, Nación Argentina. Argentina meliputi wilayah seluas 2.780.400 km persegi. Akan tetapi, sekitar 4 dari 10 orang Argentina miskin dan bank sentralnya kehabisan cadangan devisa karena mata uangnya melemah. Inflasi diperkirakan akan melebihi 70% tahun ini. Jutaan orang Argentina bertahan hidup sebagian besar berkat dapur umum dan program kesejahteraan negara. Banyak di antaranya disalurkan melalui gerakan sosial yang kuat secara politik terkait dengan partai yang berkuasa. Kesepakatan baru-baru ini dengan IMF untuk merestrukturisasi utang senilai 44 miliar dolar pun mendapat kritikan yang dinilai akan menghambat pemulihan. Dan yang ketiga yakni Mesir. Selain dikenal akan sejarahnya, Mesir juga masuk zona negara terancam krisis ekonomi. Di mana tingkat inflasi Mesir melonjak hampir 15% pada April, menyebabkan kemiskinan bagi hampir sepertiga dari 103 juta penduduknya. Mereka sudah menderita dari program reformasi ambisius yang mencakup langkah-langkah penghematan menyakitkan seperti floating mata uang nasional dan pemotongan subsidi untuk bahan bakar, air, dan listrik. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi dan mendevaluasi mata uang, menambah kesulitan dalam membayar utang luar negeri Mesir yang cukup besar. Cadangan devisa bersih Mesir pun telah
Tetangganya, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menjanjikan 22 miliar dolar dalam bentuk deposito dan investasi langsung sebagai bantuan. Dan yang keempat yakni Laos. Laos yang kecil dan terkurung daratan adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sebelum pandemi melanda. Namun, tingkat utangnya telah melonjak dan seperti Sri Lanka, itu menjadi masalah mendesak mengingat keuangan pemerintah negara yang lemah. Cadangan devisanya sama dengan kurang dari 2 bulan impor, kata Bank Dunia. Depresiasi 30% dalam mata uang Laos, KIP, telah memperburuk kesengsaraan itu. Kenaikan harga dan hilangnya pekerjaan karena pandemi mengancam akan memperburuk kemiskinan. Dan yang kelima yakni Lebanon. Lebanon sendiri nyaris senasib dengan Sri Lanka, mulai dari keruntuhan mata uang, kekurangan uang, tingkat inflasi yang mendekik, kelaparan yang meningkat, antrean yang mengular untuk bahan bakar, dan kelas menengah yang hancur. Negara ini juga mengalami perang saudara yang panjang sehingga pemulihannya terhambat oleh disfungsi pemerintah dan serangan teror. Usulan pajak pada akhir 2019 memicu kemarahan lama terhadap kelas penguasa dan protes berbulan-bulan. Mata uang mulai tenggelam dan Lebanon gagal bayar senilai sekitar 90 miliar dolar pada saat itu, atau 170% dari PDB, salah satu yang tertinggi di dunia. Pada Juni tahun 2021, dengan mata uang yang telah kehilangan hampir 90% nilainya, Bank Dunia mengatakan krisis tersebut menempati peringkat salah satu yang terburuk di dunia dalam lebih dari 150 tahun. Dan yang keenam yakni Myanmar. Myanmar juga mengalami detik-detik krisis ekonomi. Karena penyebab pertama yakni pandemi dan ketidakstabilan politik telah menghantam ekonomi Myanmar, terutama setelah tentara merebut kekuasaan pada Februari tahun 2021 dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Hal itu membawa sanksi barat yang menargetkan kepemilikan komersial yang dikendalikan oleh tentara, yang mendominasi ekonomi. Ekonomi mengalami kontraksi sebesar 18% tahun lalu dan diperkirakan hampir tidak tumbuh pada tahun 2022. Lebih dari 700.000 orang telah melarikan diri atau diusir dari rumah mereka oleh konflik bersenjata dan kekerasan politik. Situasinya sangat tidak pasti. Pembaruan ekonomi global baru-baru ini dari Bank Dunia mengecualikan proyeksi bagi Myanmar untuk tahun 2022 sampai tahun 2024. Dan yang ketujuh yakni Pakistan. Seperti Sri Lanka, Pakistan telah melakukan pembicaraan mendesak dengan IMF, berharap untuk menghidupkan kembali paket dana talangan 6 miliar dolar yang ditunda setelah pemerintah Perdana Menteri Imran Khan digulingkan pada bulan April. Melonjaknya harga minyak mentah mendorong naiknya harga bahan bakar yang pada gilirannya menaikkan biaya lainnya, mendorong inflasi hingga lebih dari 21%. Seruan seorang menteri pemerintah untuk mengurangi minum teh guna mengurangi tagihan 600 juta dolar untuk teh impor membuat marah banyak orang Pakistan. Mata uang Pakistan, Rupee, telah jatuh sekitar 30% terhadap dolar AS pada tahun lalu. Untuk mendapatkan dukungan IMF, Perdana Menteri Shahbaz Sharif telah menaikkan harga bahan bakar, menghapuskan subsidi bahan bakar dan memberlakukan pajak super, baru 10% pada industri-industri besar untuk membantu memperbaiki keuangan negara yang kembang kempis. Pada akhir Maret, cadangan devisa Pakistan telah turun menjadi 13,5 miliar dolar, setara dengan hanya 2 bulan impor. Dan yang kedelapan yakni Turki. Siapa sangka negara satu ini masuk daftar detik terpurukan ekonomi, yang dimana dulu Turki dikenal dengan negara makmur, dan menjadi salah satu tempat pilihan bagi para pekerja negara lainnya. Akan tetapi sekarang malah sebaliknya, yang dimana memburuknya keuangan pemerintah dan meningkatnya defisit neraca perdagangan dan modal telah memperparah masalah Turki dengan utang yang tinggi dan meningkat.
Inflasi pun melambung di atas 70% dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Bank sentral terpaksa menggunakan cadangan devisa untuk menangkis krisis mata uang, setelah lira jatuh ke posisi terendah sepanjang masa terhadap euro dan dolar AS pada akhir 2021. Pemotongan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam pukulan dari inflasi telah melemahkan keuangan pemerintah. Keluarga berjuang untuk membeli makanan dan barang-barang lainnya, sementara utang luar negeri Turki telah mencapai sekitar 54% dari PDB. Dan yang terakhir yakni Zimbabwe. Inflasi di Zimbabwe telah melonjak hingga lebih dari 130%, meningkatkan kekhawatiran negara tersebut dapat kembali ke hiperinflasi tahun 2008 yang mencapai 500 miliar persen dan menumpuk masalah pada ekonominya yang sudah rapuh. Zimbabwe berjuang untuk menghasilkan arus masuk yang memadai dari dolar AS yang dibutuhkan untuk ekonomi lokalnya yang telah terpukul oleh tahun-tahun deindustrialisasi, korupsi, investasi rendah, ekspor rendah, dan utang tinggi. Inflasi telah membuat warga Zimbabwe tidak mempercayai mata uang tersebut, menambah permintaan dolar AS. Banyak warga yang terpaksa mengurangi makan karena mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Gimana menurut kalian? Dan semoga saja kejadian ini tidak menimpa negara kita ini, Indonesia. Nah, seperti biasa, jadi segini video dari channel ini, semoga menghibur dan menambah pengetahuan kalian semua. Dan so thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, bila perlu share ke teman kalian apabila kalian suka dengan video ini. Oke, see you next video selanjutnya.